Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam program pesan singkat. Pada saat ini saya ingin membawa kita kepada satu perenungan yang sangat penting dalam kehidupan pribadi kita, terutama dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Di 2 bulan ini kita tetap terus membahas tema yang berkaitan dengan keluarga. Dan tentunya ada satu kerinduan kita di mana kita merindukan supaya keluarga kita itu menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang tangguh menghadapi berbagai macam pengaruh, berbagai macam pergumulan, berbagai macam persoalan dalam kehidupan ini. Namun satu firman Tuhan yang baik untuk kita dengarkan, kita simak untuk beberapa menit ke depan. Di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Satu pertanyaan penting, bagaimana kita bisa memiliki keluarga yang kuat, keluarga yang tangguh? Tentunya kita harus memiliki yang namanya keluarga yang berakar. Satu perumpamaan tentang pohon atau tanaman. Pohon itu akan tumbuh dengan tinggi dan akan menjadi pohon yang kuat kalau dia memiliki akar yang kuat, akar yang kokoh. Nah, dalam kehidupan keluarga rumah tangga, hal itu juga menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Ada banyak rumah tangga yang gampang hancur, gampang berantakan, gampang goyah, karena mereka tidak memiliki akar yang kuat di dalam rumah tangganya. Dalam kaitan firman Tuhan pada kesempatan ini, ada 3 akar yang perlu dimiliki dalam setiap rumah tangga kita. Yang pertama adalah berakar pada firman Tuhan. Keluarga Kristen tidak jauh-jauh dari yang namanya firman Tuhan. Tidak jauh-jauh dari yang namanya Alkitab. Karena kita adalah keluarga Kristen yang dibangun di atas dasar iman kepercayaan kita kepada Tuhan, maka tentunya yang penting atau yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita adalah kita terus berakar di dalam firman Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga, pohon yang ditanam di tepi aliran air akan merambatkan akarnya sampai ke batang air, dan dia akan bertumbuh dengan bagus dan menghasilkan buah yang banyak. Jadi berakar di dalam firman itu adalah satu hal yang penting. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan kita, maka solusinya adalah kita harus berakar di dalam firman. Kalau keluarga kita dibangun terus di dalam firman Tuhan, firman itu menjadi pedoman utama dalam kehidupan rumah tangga kita, maka percayalah firman itu yang akan menunjukkan jalan, menuntun kita kepada jalan yang benar. Dan meskipun di jalan itu ada gelombang, ada batu-batu kerikil, batu besar yang menghadang perjalanan kita, selama kita berjalan dengan Tuhan, berjalan di dalam firman Tuhan, maka saya percaya rumah tangga kita akan dibawa kepada kesuksesan, akan dibawa kepada keberhasilan dalam kehidupan kita. Yang kedua, firman Tuhan tuh menganjurkan kita untuk berakar dalam kasih Kristus. Ingat, dasar dari rumah tangga kita itu adalah dibangun di atas dasar kasih. Itu dulu yang penting. Kalau kita membangun rumah tangga kita di atas dasar kasih dan kita berakar di dalam kasih, maka saya percaya kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya itu aja, kasih itu yang akan membungkus rumah tangga kita, membungkus keluarga kita dari berbagai macam pergumulan yang berat. Yang barangkali ada banyak orang berusaha untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga sampai berujung kepada perceraian. Itu banyak terjadi. Apalagi setan iblis tidak suka keluarga-keluarga yang dibangun di atas dasar kasih Kristus. Dia akan berusaha untuk menghancurkannya. Sama seperti apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Itu adalah contoh yang paling real di dalam Alkitab. Keluarga pertama yang dihancurkan setan iblis adalah keluarga Adam dan Hawa. Nah, kita harus berakar di dalam kasih Tuhan. Karena kasih Kristus itulah
yang akan menyatukan terus kita. Walaupun kerap kali terjadi perbedaan paham dalam rumah tangga, perbedaan paham antara suami dan istri, karena memang otak kita tidak sama, pandangan kita tidak sama, prinsip kita berbeda. Tapi bukan berarti perbedaan itu menghancurkan, perbedaan itu harus menyatukan kita. Dan bagaimana caranya bisa menyatukan? Hanya lewat kasih Tuhan. Kalau perbedaan itu dibalut di dalam kasih Tuhan, maka itu akan membuat rumah tangga kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Yang terakhir, pesan firman Tuhan pada saat ini adalah berakar di dalam doa dan ibadah. Itu penting. Berakar di dalam doa dan di dalam ibadah. Yosua pernah mengatakan dia mau bawa keluarganya hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Sampai dia katakan kalau kalian bangsa Israel tidak mau beribadah kepada Tuhan, dia memutuskan untuk keluarganya tetap beribadah kepada Tuhan. Ibadah dan doa adalah juga salah satu akar yang kuat di dalam membangun rumah tangga yang sehat dan rumah tangga yang diberkati Tuhan. Kalau kita tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, sesibuk-sibuk apapun kita di dalam beraktivitas, di dalam bekerja, kalau kita tetap mengutamakan Tuhan lewat doa dan ibadah, maka saya percaya hal itu yang akan membangun rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang semakin kuat dan semakin diberkati Tuhan. Dan tentunya goalnya adalah kita mau supaya gereja keluarga Tabernakel Induk Bandung menjadi satu gereja dengan label keluarga yang menjadi gereja keluarga yang sangat kuat dan diberkati oleh Tuhan. Itu semua dimulai dari keluarga-keluarga kita sebagai jemaat Tuhan yang juga memiliki keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Kiranya lewat pesan singkat ini 3 hal kita berakar, saya percaya kita akan mengalami berkat Tuhan. Dan kiranya lewat pesan singkat ini memberkati setiap kehidupan kita dalam segala hal apapun yang kita jalani dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa di lain waktu dan kesempatan. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi